Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prestige People, sahabat berwibawa di rumah? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat menjalani pekerjaan serta aktivitas sehari-hari. Walaupun masih di rumah saja, kita harus tetap bersemangat belajar dan bekerja. Karena belajar dan bekerja adalah aktivitas keseharian yang harus selalu kita lakukan. Nah, pada episode kali ini, saya ingin membahas tentang salah satu tipe kepemimpinan. Ada banyak sekali tipe-tipe kepemimpinan yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah tipe kepemimpinan karismatik. Nah, bagaimana tipe kepemimpinan karismatik dan kira-kira seberapa efektifkah tipe kepemimpinan karismatik dalam membangun organisasi yang dipimpin oleh seseorang? Saya Ahmad Ari Wibowo, selamat datang di channel Belajar Berwibawa. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ada banyak sekali tipe-tipe kepemimpinan yang bisa kita pelajari dari seseorang. Salah satunya adalah tipe kepemimpinan karismatik, di mana tipe kepemimpinan karismatik ini adalah salah satu dari sekian tipe-tipe kepemimpinan yang berpusat kepada pemimpinnya. Jadi tipe kepemimpinan itu ada yang berpusat kepada anggotanya, ada berpusat kepada pemimpinnya. Nah, tipe kepemimpinan yang berpusat pada pemimpin salah satunya adalah tipe kepemimpinan karismatik. Apa contoh lainnya? Ada seperti tipe kepemimpinan otoriter, tipe kepemimpinan transformasional, dan beberapa tipe kepemimpinan lain yang masih bisa kita pelajari di episode-episode yang mendatang. Khusus hari ini, saya ingin membahas tipe kepemimpinan karismatik. Kenapa kok saya tertarik dengan tipe kepemimpinan karismatik? Karena karisma seseorang itu sangat berpengaruh pada perkembangan lembaga yang dia pimpin. Organisasi yang dia pimpin itu bisa sangat terikat dengan karisma pemimpinnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tipe kepemimpinan karismatik atau istilah karismatik itu digambarkan menjadi sebuah bakat alamiah. Ya, kalau misalnya kita baca di KBBI, keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa yang dimiliki seseorang dalam memimpin. Ya, membangkitkan pemujaan orang lain, membangkitkan rasa kagum. Jadi, orang-orang dengan bakat karismatik ini bisa membangkitkan rasa kagum orang lain terhadap dirinya. Ya, kita contohkan saja, misalkan ada seorang pemimpin, Insinyur Soekarno contohnya, ya. Dengan gaya berbicaranya, dengan pembawaannya, dengan pemikirannya, dengan bagaimana beliau bersosialisasi dengan orang lain di sekitar lembaga yang dia pimpin, orang lain menjadi terpukau dan mau bergerak mengikuti beliau. Ya, ini adalah keajaiban dari seseorang memiliki karisma yang tinggi. Nah, jika seorang pemimpin, bayangkan saja sekarang, jika seorang pemimpin memiliki karisma yang tinggi, maka tentu itu akan mempermudah komunikasi serta kerjasama yang dibutuhkan oleh pemimpin tersebut untuk mengembangkan lembaga ataupun organisasi yang dia pimpin. Nah, organisasi yang dia pimpin ini tentu membutuhkan dukungan baik dari internal, ya, dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam. Dukungan-dukungan ini bisa dihimpun oleh seorang pemimpin dengan karisma yang tinggi. Ketika dia mengandalkan karismanya, maka di saat itulah tipe kepemimpinan karismatiknya sedang berjalan. Saya selalu meyakini bahwa tipe kepemimpinan terbaik dalam organisasi itu adalah situasional, di mana seseorang bisa menyesuaikan tipe kepemimpinan apa yang perlu dia tunjukkan untuk suatu kondisi tertentu. Nah, namun tipe kepemimpinan karismatik ini merupakan salah satu yang saya juga rasa penting perlu dimiliki oleh setiap pemimpin yang ada. Kenapa? Karena kita akan mudah sebagai pemimpin, kita akan mudah untuk mengajak orang lain, baik yang ada di dalam organisasi kita maupun ada yang di luar organisasi kita, untuk mau bergerak bersama-sama kita. Awalnya karena rasa kagum mereka terhadap kita, kemudian mereka mempercayai kita sebagai pemimpin, kemudian setelah itu kita dapat menstimulus, kita dapat mengajak mereka untuk bergerak sesuai dengan kita inginkan, sesuai dengan visi organisasi kita. Sering kepemimpinan karismatik ini dihubungkan dengan kepemimpinan transformasional. Yang membedakan antara kepemimpinan karismatik dan transformasional adalah bahwa kepemimpinan transformasional dia lebih terpusat pada perubahan organisasi tersebut dan orang-orang ada di dalam organisasi tersebut. Pemimpin-pemimpin dengan
tipe kepemimpinan transformasional nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang pasti yang membedakan adalah jika karismatik dia lebih kepada bagaimana orang lain bisa mengikuti dia, ya, dan bisa percaya kepada dia dengan karisma yang dia miliki. Namun kalau kepemimpinan transformasional dia fokus kepada bagaimana orang-orang supaya mau berubah agar sesuai dengan visi dan misi organisasinya. Di kesempatan lain, episode yang lain, insya Allah akan kita bahas tentang kepemimpinan transformasional. Jadi sebenarnya, apakah tipe kepemimpinan karismatik ini berguna atau mungkin dalam istilah kepemimpinannya adalah efektif atau tidak jika diterapkan di dalam menjalankan roda organisasi? Nah, jika kita berkaca kepada kelebihan dan kekurangan tipe kepemimpinan karismatik, maka tipe ini bisa kita golongkan terhadap tipe kepemimpinan yang efektif. Ya, kenapa? Karena dengan karisma yang dimiliki oleh seorang pemimpin, maka dia bisa mengajak orang lain untuk bergerak sesuai dengan tujuan yang diinginkan untuk organisasi tersebut, sehingga roda organisasi dapat berjalan secara efektif. Ya, dan perkembangan organisasi tersebut juga bisa bergerak dengan cepat seiring dengan besarnya karisma yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Nah, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sosial, tipe pemimpinan karismatik ini dianggap sangat penting. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan sosial adalah tokoh-tokoh, sosok-sosok yang memiliki karisma yang tinggi di masyarakat. Ya, orang harus mengenal. Misalkan ada seorang kepala sekolah, maka orang harus mengenal siapa beliau. Kalau misalkan ada lembaga sosial, agar lembaga sosial ini bergerak dengan cepat, maka orang harus mengenal siapa pimpinannya, siapa kiai dari pondok pesantrennya, siapa pemimpin di tempat ibadah, di tempat pergerakan sosial tersebut. Sosok pemimpinnya harus memiliki karisma yang kuat. Ketika dia memiliki karisma yang kuat, maka organisasi tersebut akan mudah mendapat kepercayaan dari luar, dan orang-orang ada di dalam organisasi akan mudah untuk dikondisikan agar mau bergerak bersama-sama sesuai dengan keinginan organisasi tersebut. Nah, pemimpin-pemimpin dan karisma yang tinggi ini juga bisa kita jadikan sebagai kunci kesuksesan organisasi yang sedang kita kembangkan, khususnya jika organisasi tersebut berada di bidang pendidikan maupun sosial. Kita harus punya satu sosok yang memiliki karisma yang tinggi. Syukur-syukur jika karismatik seseorang itu, syukur-syukur jika orang berkarisma tinggi tersebut di posisi yang cukup efektif seperti pimpinan atau ketua atau mungkin pemilik dari organisasi tersebut, maka akan mempermudah organisasi tersebut untuk berkembang dengan cepat. Kelemahan dari organisasi pendidikan dan sosial yang saat ini ada adalah kenapa mereka susah berkembang, karena sosok pemimpinnya memiliki karisma yang kurang. Ya, jadi harus dibangun, harus dicitrakan, pencitraannya harus kuat agar pemimpin tersebut bisa mengajak orang lain mau bergerak bersama dengan organisasi yang sedang dia pimpin atau organisasi tempat dia bekerja. Nah, di samping sisi baik dari seseorang yang memiliki tipe kepemimpinan karismatik yang tinggi dalam memimpin suatu organisasi, ada beberapa hal yang perlu disadari oleh para pemimpin karismatik ini. Jika hal-hal ini tidak disadari secepat mungkin, dikhawatirkan nanti akan menjadi bom waktu yang bisa membuat organisasi tersebut akan lumpuh seketika. Yang pertama adalah bahwa kepemimpinan karismatik yang tidak dikontrol itu bisa menumbuhkan rasa egois yang sangat besar dalam diri seorang pemimpin. Dia akan merasa bahwa setiap keputusan yang dibuat adalah benar dan yang terbaik untuk organisasi. Mungkin pemikiran ini baik ya di satu sisi, namun jika tidak dikontrol, maka akan membawa keburukan bagi organisasi. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan akan membawa kita pada jurang kesengsaraan. Nah, karena kita tidak mengontrol karisma kita, ya, efek terhadap karisma kita, maka perasaan tersebut akan menyebabkan kita menjadi merasa selalu benar. Ya, dalam mengelola organisasi. Padahal tidak semua keputusan yang kita buat sendiri itu bisa 100% benar. Ya, kita memerlukan orang lain, sudut pandang yang lain
untuk memastikan apakah keputusan yang akan kita buat tersebut benar-benar yang terbaik untuk organisasi kita dan orang-orang di sekitar organisasi kita. Jika kita terus mengontrol hal tersebut, ya, kita dapat mengelola orang lain dengan baik, dengan keputusan-keputusan yang terbaik, tidak hanya berdasarkan egoisnya seorang pemimpin karena dia merasa benar itu tadi, maka dapat dipastikan orang-orang akan tetap bersemangat mengikuti organisasi kita dan bergerak bersama-sama mencapai tujuan dari organisasi kita tersebut. Kelemahan selanjutnya adalah apa yang menghantui organisasi setelah pemimpin karismatik tersebut lengser dari posisinya. Yang paling menghantui adalah bayang-bayang karisma beliau. Ya, kebetulan dalam 2 bulan terakhir saya berkeliling ke sekitar 20-an sekolah di Kota Malang, baik yang berada di bawah yayasan yang sama maupun yang di yayasan berbeda, namun masih dalam lingkup Kementerian Agama, karena kebetulan saya mengajar di Madrasah Aliyah di bawah Kementerian Agama. Saya menemukan sebuah fenomena tentang sosok pemimpin yang berkarisma, di mana setiap saya menyebut nama sekolah saya, orang-orang pasti langsung mengasosiasikannya, menghubungkannya dengan sosok kepala sekolah saya. Ini tentu bukan hal yang buruk, ini hal yang sangat bagus, menandakan bahwa beliau, kepala sekolah saya, itu memiliki karisma yang luar biasa yang melekat erat dengan sekolah saya, sehingga kepercayaan orang terhadap sekolah tempat saya mengajar akan beriringan dengan kepercayaan orang terhadap sosok kepala sekolah saya. Nah, namun di samping kehebatan tersebut, ada sesuatu yang menghantui setelah nanti jika beliau turun dari posisi beliau sebagai kepala sekolah. Pertanyaannya adalah, apakah kepala sekolah yang baru nanti mampu menggantikan karisma yang dimiliki kepala sekolah sebelumnya? Banyak lembaga-lembaga pendidikan maupun sosial, khususnya di Indonesia, saya amati miss dalam hal ini. Ya, mereka tidak menyadari hal ini dengan cepat. Ketika mereka memiliki satu sosok pemimpin, ya, atau tokoh yang karismanya luar biasa dalam mengelola lembaga maupun organisasi sosial pendidikan tersebut, seketika mereka pemimpin-pemimpin berkarisma ini turun dari jabatannya, turun dari amanahnya maupun sudah tutup usia, maka lembaga ini, yayasan ini menjadi kalang kabut kebingungan karena kepercayaan orang terhadap mereka drastis menurun. Ternyata selama ini mereka membangun kepercayaan bukan semata-mata karena pelayanan yang mereka berikan, namun faktor yang paling besar karena karisma pemimpinnya. Karena sosok pemimpin yang sudah sangat dipercayai oleh orang banyak, karismanya luar biasa tinggi, ketika beliau turun dari posisinya atau tidak menjabat lagi, orang lain menjadi tidak percaya juga dengan lembaganya. Tentu ini berbahaya bagi lembaga-lembaga yang fokus pada sosial dan pendidikan, karena yang kita inginkan adalah lembaga tersebut tetap stabil siapapun pemimpinnya. Nah, maka yang perlu disiapkan dan diwaspadai oleh lembaga-lembaga tersebut adalah bagaimana menyiapkan pemimpin pengganti yang memiliki karisma yang sama dengan pemimpin sebelumnya. Walaupun tidak sama, setidaknya bisa menggantikan dan bisa dikembangkan. Beberapa tips yang bisa saya berikan adalah yang pertama, sosok yang akan menggantikan pemimpin berkarisma tersebut, ya, khususnya karismanya kalau tinggi, pemimpin sebelumnya memiliki karisma yang tinggi, harus siap menjalani pencitraan ketika dia dilantik. Syukur-syukur kalau sebelum dia dilantik sudah mulai dibangun citra dirinya. Istilah pencitraan di sini tentu bukan dalam konotasi yang negatif ya sahabat. Yang saya maksud adalah permisalan yang positif dalam pencitraan. Bagaimana dia berani menjual dirinya, berani memperlihatkan dirinya di depan publik, dan berani menjalin hubungan dengan rekanan lembaga yang nantinya akan dia pimpin. Jika misalkan dia belum sempat menyiapkan itu sebelum dia menjadi pemimpin yang baru, maka bisa dilakukan sesegera mungkin setelah dia dilantik. Yang bisa dilakukan selanjutnya adalah selalu membersamakan. Ya, syukur-syukur lagi kalau ini bisa dilakukan sebelum pemimpin lama, ya, yang berkarisma tinggi ini tadi lengser dari jabatannya.
Ketika misalkan kita anggap saja A ini adalah pemimpin lama yang akan turun jabatan dan dia memiliki karisma yang tinggi. Kebetulan calon pemimpin selanjutnya yang akan menggantikan dia ada B, C, D, E. Nah, maka B, C, D, E ini harus selalu bersama-sama dengan si A. Baik bersama-sama secara kelompok maupun bergantian dalam membangun relasi dan komunikasi dengan rekanan lembaga tersebut. Di mana ada si A, berarti ada si B, ada si C, ada si D, ada si E. Dengan begitu, B, C, D, E yang digadang-gadang akan menggantikan si A, ini akan tertular karismanya. Mau tidak mau pasti akan tertular, karena dia selalu membersamai. Dan orang lain akan mengenal sosok tersebut lebih cepat nantinya. Oh, yang selalu bersama si A ya? Oh, yang selalu bersama si A ya? Nah, walaupun masih dikait-kaitkan, tapi setidaknya itu menjadi jalan tol yang mempercepat peningkatan karisma seorang pemimpin yang baru tersebut. Lalu yang ketiga adalah pemimpin yang baru harus memiliki kepercayaan diri yang besar untuk tampil di depan umum. Dia harus berani menjadi orang pertama yang disalahkan maupun dibenarkan jika ada apa-apa. Dia harus berani mengkonfirmasi dan mengklarifikasi jika ada sesuatu yang berhubungan dengan lembaganya. Ya, dia harus berani berkata, berucap, dan berpendapat ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan lembaganya. Ya, dan tentunya tetap belajar dari pemimpin sebelumnya agar karismanya bisa tumbuh. Kepercayaan diri yang kuat, self-efficacy yang kuat dari seseorang itu bisa meningkatkan karisma seseorang tersebut. Ya, dengan banyak belajar dari waktu ke waktu, saya yakin pasti pemimpin yang baru ini bisa menggantikan karisma dari pemimpin sebelumnya. Dan lembaga tersebut bisa tetap bertahan walaupun pemimpin yang lama yang memiliki karisma tinggi harus turun dari jabatannya. Tentunya jika lembaga maupun organisasi sosial pendidikan ini merupakan lembaga yang fokus pada pengabdian dan bagaimana mempersiapkan kepemimpinan selanjutnya, hal ini bisa dilakukan jauh lebih cepat. Sebelum pemimpin lama mereka lengser, yang memiliki karisma tinggi tadi lengser, yayasan tersebut atau lembaga tersebut sudah siap dengan sosok baru yang juga memiliki karisma yang siap melejit. Lembaga maupun yayasan tersebut ataupun organisasi tersebut sudah menyiapkan sosok baru yang memiliki potensi besar untuk melejitkan karismanya tidak kalah dari pemimpin yang lama. Ya, ingat sekali lagi bahwa kita memimpin tidak hanya untuk diri kita dan untuk periode kita, tapi kita memimpin untuk masa depan, untuk orang-orang yang memimpin setelah kita. Saya Ahmad Aribowo, terima kasih telah menyaksikan channel Belajar Berwibawa. Always-illah and stay mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.